everyone, good morning. How are you today? I hope you are well and always healthy. Okay, before we move to the material, let me introduce myself. My name is Nazwa Octavia Putri and I'm from English Education Department in 11 Maret University. Okay, now let's move to the material that I will discuss with you today. As you have seen on the screen, we will discuss about how to write procedure text. But before we going to discuss about the materials, let's recall about the procedure text that we have discussed before. In the last meeting, we have discussed about the definition, generic structures, and language features. What about the definition? Procedure text is a text that explains about how to make, how to use, and how to do something. How about the structure text? Procedure texts have three structure texts. The first one is aim, the second one is materials, and the last one is steps. And the last, how about the language features? Procedure texts have three language features. The first one is imperative sentence, the second one is word of sequence, and the last one is action verb. Okay, good. So now let's discuss about how to write procedure text. There are several steps in writing a procedure text. So, what are the steps? Apa saja sih langkah-langkahnya untuk menulis procedure text? There is 6 steps to write a procedure text. The first one is determining the type of procedure text. And next, define the topic, determine the title, gathering information, developing information, and the last one is writing a procedure text. So, let's discuss one by one about the steps of procedure text. The first one is determining the type of procedure text. Procedure text have some types, but I just mentioned 3 types of procedure text. Procedure text memiliki beberapa tipe, tapi saya hanya menyebutkan 3 tipe dari procedure text. The first one is to use something, untuk menggunakan sesuatu seperti menggunakan barang. And the second one is to make something, untuk membuat sesuatu misalnya makanan atau minuman. And the last one is to do something, untuk melakukan sesuatu seperti membangun tenda atau menuliskan email. And the next step is define the topic. After determining the type of procedure text, you must define what topic you will choose. Kalian harus menentukan topik apa yang akan kalian pilih untuk membuat procedure text. Misalnya, food, how to make food, how to make drink, or how to make something. If we choose food, kalau kita memilih makanan, contohnya adalah how to make fried rice, bagaimana cara membuat nasi goreng. If we choose drink, jika kita memilih drink, contohnya adalah how to make iced tea or how to make iced coffee, seperti itu. Jadi kita bisa memilih kayak bagaimana cara membuat es teh, bagaimana cara membuat es kopi. And the last one, if we choose how to make something, kalau kita memilih how to make something atau bagaimana cara membuat sesuatu, contohnya kita membuat knit scarf atau shawl rajut like this. The next step is determine the title. Setelah kita memilih topik, selanjutnya kita menentukan judul. Judul apa sih yang akan kita bawakan saat kita membuat prosedur text? For example, jika kita memilih topiknya makanan, itu contohnya adalah how to make delicious fried rice, how to make egg fried rice, how to make an omelette, or how to make instant noodle.
You can choose what food you want to write and you can make it into a procedure text. Kalian bisa memilih makanan apa yang ingin kalian tuliskan dan kalian bisa membuatnya menjadi sebuah teks prosedur. The next step is gathering information. Awalnya pasti kalian tidak tahu bagaimana cara membuat suatu makanan atau suatu barang. Ambillah contohnya di sini kita membuat makanan. Kalian pasti awalnya tidak tahu bagaimana resep atau cara membuat makanan itu. So, you must find the information. Kalian harus menemukan informasi bagaimana cara membuat makanan tersebut. And where can you get the information? Dari mana kalian bisa mendapatkan informasi? Yang pertama, dari buku resep. Resep book. Kalian bisa membaca buku resep makanan jika kalian punya. And the second one is watching YouTube video. Kalian bisa melihat video dari YouTube. And the third one is searching for resep via Google. Atau mungkin kalian bisa mencari resepnya dari Google. Karena sekarang sudah banyak resep-resep yang ada di Google. And the last one is ask experienced people. Yang paling mudah ditemukan adalah bertanya kepada orang yang sudah berpengalaman, seperti ibu, nenek, atau tante kalian yang ada di rumah, atau siapapun yang dirasa sudah berpengalaman dalam membuat makanan atau barang tersebut. The next step is developing information. Mengembangkan informasi yang sudah kalian dapatkan sebelumnya. Misalnya kalian mendapat informasi dari ibu kalian. Tentunya kalian harus menuliskan apa saja sih bahan dan alat yang digunakan untuk membuat makanan tersebut. Misal kita memilih untuk membuat makanan. Kalian bisa menuliskan alat dan bahannya dan kemudian write the step to make. Kalian bisa menuliskan langkah-langkah apa saja sih yang digunakan untuk membuat makanan tersebut. Dan yang terakhir, trying to make. Yang selanjutnya, kalian bisa menjadikannya menjadi suatu teks prosedur yang utuh dan baik dari informasi yang sudah kalian dapatkan sebelumnya. Like this. Okay, the last steps is writing a procedure text. Mari kita coba untuk menuliskan teks prosedur dari langkah-langkah yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Dari determining the type of procedure text. Memilih tipe apa yang akan kita gunakan untuk menuliskan prosedur text. Di sini saya memilih untuk how to make something, untuk membuat sesuatu. And the topic I choose, dan topik yang saya pilih adalah untuk membuat food, makanan. How to make food. And the next is the title. I choose the title in here is how to make fried rice. Bagaimana cara membuat nasi goreng. And gathering information. Saya mendapat informasi ini dari mana? Saya mendapatkan informasi ini dari experienced people and searching for recipe via Google. Jadi saya bertanya kepada ibu saya dan juga saya mencari resepnya melalui Google. Okay, let's rewrite a procedure text. Karena kita tadi sudah memilih tipe, topik, dan lain-lain, dan kita memilih untuk membuat how to make fried rice. Yang pertama adalah title. Titlenya kita menggunakan how to make fried rice. In this title, di dalam judul itu sudah mengandung aim or goals. Tujuannya itu apa? Kita akan membuat nasi goreng. Tujuannya itu membuat nasi goreng. So, the aim or goals is in the title. And the next is the tools and the materials. Alat dan bahan apa saja yang digunakan untuk membuat nasi goreng. The ingredients is, there is 11 ingredients to make a fried rice. Yang pertama ada white rice and 2 eggs, teaspoon of salt, 2
2 cloves of onions, 2 cloves of garlic, 0.5 stick of leeks, chili, pepper, cooking oil, and tomato sauce and soy sauce. And next, the tools. Alat apa saja yang kita gunakan untuk membuat nasi goreng? There is frying pan, stove, spoon, spatula, and plate. And the last one, what steps to make a fried rice? The first one, chop the garlic, onion, and chili. Potong bawang merah, bawang putih, dan juga cabai. Prepare frying pan and pour the cooking oil. Siapkan panci dan masukkan minyak goreng. Kemudian heat the frying pan. Panaskan panci. And after cooking oil is hot, put the garlic, onion, and chili. Setelah minyaknya panas, masukkan bawang merah, bawang putih, dan juga cabai. And the next is stir all the materials until rich and fragrant. Aduk semua material hingga matang dan harum. Kemudian put the egg and scramble until cooked. Masukkan telur dan orak-arik atau aduk sampai matang. And the next is put white rice and stir until mixed with all ingredients. Masukkan nasi putih dan aduk hingga tercampur rata dengan semua bahan. And the next is add tomato sauce, pepper, soy sauce, and salt until all materials are blended. Masukkan saus tomat, lada, kecap, dan juga garam sampai semua material tercampur rata. The next, add leeks when the fried rice is almost done. Masukkan daun bawang ketika nasi goreng hampir matang. And next, after the fried rice is cooked, serve into the plate. Setelah nasi goreng matang, sajikan di atas piring. And the last is fried rice ready to eat. Dan yang terakhir adalah nasi goreng siap dimakan. Okay, I think it's enough from me. Hopefully this video can help you to write procedure text more easily, and hopefully this video can be useful for you. See you in the next video. Bye bye.